Halo, kita berjumpa lagi dalam serial Akuntansi Dasar. Kali ini saya masih membahas tentang persediaan. Kalau kita bicara persediaan, itu bisa macam-macam. Yang namanya persediaan itu bisa persediaan barang dagangan dalam usaha jasa ya, tapi juga bisa persediaan bahan baku atau bahan mentah kalau itu perusahaannya manufaktur. Ya apapun itu, kalau kita ngomong persediaan dalam bisnis, maka barang yang disimpan dan nanti akan digunakan atau akan dijual lagi. Nah, persediaan ini unik karena ada beberapa risiko, ada beberapa masalah, terutama dalam penilaian persediaan. Pertama, resiko terjadinya kenaikan harga. Misalnya Anda menjual barang yang trennya naik terus. Trennya naik. Saya kira macam-macam ya. Lombok, nah, Lombok itu trennya naik, tapi kadang-kadang Lombok juga turun. Ya, naik turun naik turun. Atau ada barang-barang yang lain yang harganya cenderung naik dan pada masa kondisi inflasi memang cenderung harga-harga itu naik. Maka akan menjadi masalah dalam penilaian persediaan ketika harga itu naik. Misalnya saya membeli barang dagangan, persediaan barang dagangan, 1 minggu yang lalu waktu itu harganya 1 unit 1.000. Tapi sekarang seandainya saya beli barang dagangan ya, kulaan istilahnya kalau orang Jawa, 1 unit sudah naik 1.100. Padahal barang yang kemarin belum saya jual, nilainya masih 1.000. Tapi kalau saya kulaan lagi 1.100. Nah, ini resiko kenaikan harga. Yang kedua, kebalikannya, resiko penurunan harga. Penurunan harga bisa terjadi kalau barang-barang Anda itu barang-barang yang teknologi atau makanan, makanan tertentu ya. Teknologi cenderung berkembang sehingga kalau Anda tuh penjual barang teknologi, hati-hati dengan penurunan harga. Katakanlah Anda penjual handphone, handphone berkembang terus. Penjual televisi atau onderdeal televisi berkembang terus. Sekarang jarang dijumpai televisi tabung. Tentunya onderdeal televisi tabung juga mengalami penurunan harganya. Atau makanan yang ada masa kadaluarsanya. Semakin mendekati kadaluarsa, tanggal kadaluarsa, maka akan semakin dia itu turun harganya. Nah, resiko ini yang harus diperhatikan ya dalam akuntansi persediaan, terutama untuk penilaian. Saudara-saudara, terkait dengan akuntansi ini, kita harus melihat akuntansi persediaan, kita harus melihat aturannya. Di aturan itu ada beberapa. Pertama, SAK besar. SAK besar itu maksud saya adalah SAK yang terintegrasi dengan IFRS, ya, International Financial Reporting Standard. Itu diatur dalam PSAK nomor 14 tentang persediaan. Di SAK kecil atau SAK etap yang nanti akan berubah menjadi SAK entitas publik atau EP, itu diatur di bab 11 tentang persediaan. Nah, itu mengatur dengan jelas. Pertama, metodenya penilai persediaan itu metode cost, dinilai berdasarkan harga beli masa lalu. Nah, tetapi ada aturannya, ada caranya. Nah, saya tidak usah menjelaskan lagi, ada penjelasan saya tentang metode cost, ada di video yang lain, di mana Anda mengenal metode FIFO, first in first out, last in first out, LIFO, metode average atau dan identifikasi khusus. Nah, sayangnya metode last in first out itu tidak boleh digunakan karena ada beberapa alasan. Pertama, dari sisi pajak. Metode LIFO pada kondisi harga-harga yang naik dan dunia ini cenderung harga-harga naik. Metode LIFO akan menghasilkan nilai HPP yang besar. Kalau nilai HPP-nya besar, maka laba cenderung kecil. Maka kantor pajak, Dirjen Pajak tidak mau pakai metode LIFO. Pajaknya nanti kecil. Nah, ternyata akuntansi juga begitu.
akuntansi juga nggak mau pakai metode LIFO. Kenapa? Karena persediaan yang ada di neraca itu menggunakan atau persediaan itu pakai harga masa lampau, harga beli yang lama. Sehingga neraca atau aset itu nilainya tidak mencerminkan kondisi terbaru. Informasi yang berguna, relevan, itu informasi yang terbaru, bukan informasi yang usang. Maka metode LIFO pun akhirnya juga tidak digunakan, tidak dibahas di SAK, tidak digunakan di SAK. Baik itu yang internasional maupun yang etap atau yang entitas publik. Nah, ini. Nah, sekarang adalah bagaimana kalau kondisinya turun? SAK IFRS maupun SAK EP etap itu bicara dengan tegas ya, bahwa ketika kondisinya itu turun, ketika persediaan Anda itu menghadapi kondisi harga turun atau karena produknya itu usang, produknya rusak, jadi ada penurunan nilai persediaan, maka Anda harus memasukkan nilai pasar, ya, nilai pasar untuk menilai persediaan yang ada di neraca. Atau lebih tepatnya mereka menyebut yang namanya metode lower cost or market. Nilai pasar dan nilai biaya dan nilai perolehan itu mana yang paling rendah, itu yang harus Anda tampilkan. Atau yang disebut juga metode COMWIL, cost or market, whichever is lower. Di mana yang lebih rendah itu yang ditampilkan di dalam neraca. Jadi prinsip prudence, prinsip hati-hati ketika menghadapi nilai penurunan harga. Lebih tepatnya, mari kita lihat ilustrasi di Excel ini ya. Misalnya, Anda menjual beras, ya, Anda penjual beras. Ada 5 beras yang Anda jual, beras Projo Lele, beras pulen, beras Cianjur, beras kepala kakap, kemudian beras ketan nganjuk, ini misalnya ya. Nah, Anda melakukan perhitungan persediaan pada akhir periode. Persediaan beras, persediaan barang dagangan Anda itu tinggal berapa? Ini ketemunya. Beras Projo Lele tinggal masih 200 kilo, beras pulen 300 kilo, beras Cianjur 100 kilo, beras kepala kakap 150 kilo, kemudian beras ketan nganjuk 250 kilo. Dan Anda mengetahui harga perolehan dari masing-masing beras itu berapa, ini Anda tuliskan di sini. Harga perolehan itu berarti harga beli ya, harga kulaannya. Beras Rojo Lele per kilo waktu itu 11.000. Beras pulen 9.500, Cianjur 10.000, dan seterusnya. Jadi Anda mengetahui harga perolehannya. Anda bisa menggunakan metode metode FIFO atau metode average untuk mengetahui harga perolehannya. Oke, sekarang saya akan menyusun ya. Berarti ini saya total. Total ini jumlahnya berarti kalau saya menggunakan cost ya, 200 kilo kali 11.000, ya berarti ada 2.200.000 nilainya beras Rojo Lele. Ini saya total saja, saya gabung ya. Jadi kalau berdasarkan harga perolehan, seluruh hak aset Anda beras ini nilainya 11.275.000. Ya, penjumlahan dari masing-masing persediaan beras. Tapi ternyata ada beras yang nilai pasarnya itu turun. Ada beras yang nilai pasarnya juga naik. Macam-macam. Kita lihat, misalnya saja beras Rojo Lele. Beras Rojo Lele ternyata di pasar cenderung naik. Berapa naiknya? Oh, naiknya cuma kecil, 11.100. Ya. Jangan beras pulen cenderung harganya juga naik. Naiknya berapa? Kecil, 10.000. Beras Cianjur turun. Berapa turunnya? Misalnya saja turunnya agak ekstrim, 9.300. Beras kepala kakap, misalnya beras kepala kakap, itu juga turun. Turunnya berapa? Turunnya menjadi 11.000. Ya, sedangkan beras ketan, beras ketan malah naik. Naiknya berapa? 14.000
50. Nah, jadi ada yang naik, ada yang turun. Kita lihat ya. Mana yang turun? Ini yang turun, ini turun, saya kasih kuning. Yang turun lagi ini turun, saya kasih kuning. Yang ini naik semua. Oke, sekarang saya mau menghitung. Berarti kalau menurut nilai pasar berapa sih? 200 saya kalikan dengan nilai pasar semuanya ya. 2.220.000 terus all ya. Jadi kalau pakai nilai pasar semua total 11.312.500 ya. Nah, tapi kita akan menurut standar kita harus menggunakan metode mana yang paling rendah antara pasar dan cost. Jadi kita pilih-pilih. Untuk beras rojo lele mana yang paling rendah? Nilai berdasarkan cost atau berdasarkan market? Tentunya kita lihat berdasarkan cost. Jadi kita pilih. Beras pulen, mana yang paling rendah? Yang paling rendah adalah cost. Ya. Beras Cianjur, mana? Ternyata beras Cianjur yang rendah adalah berdasarkan nilai pasar. Demikian pula beras kakap, kepala kakap, itu berdasarkan nilai pasar. Tapi beras ketan berdasarkan nilai cost. Nah, kalau Anda lihat ya, berarti antara kalau kita menggunakan pendekatan pilih-pilih yang paling rendah, lower cost or market, selisihnya dengan cost adalah sebesar berapa? 11.275 dikurangi 11.130, 145.000. Berarti ada penurunan nilai 145.000. Penurunan nilai ini adalah kerugian. Ya, ini kerugian. Nah, rugi ini yang harus dijurnal. Misalnya, kerugian itu untuk mencatat kerugian ada dua pendekatan menjurnal. Pertama, pendekatan mengakui kerugian. Ya, kalau mengakui kerugian ya saya akan menulis kerugi penurunan nilai persediaan. Pada debit ya, karena rugi itu kan debit. Berapa? 145.000. Nah, kreditnya adalah persediaan. 145.000. Gitu saja. Nah, ini saya kasih. Maaf ya. Ya. Jadi ini pendekatan pertama untuk mengakui kerugian model begini diakui sebagai kerugian. Atau bisa juga kerugian itu langsung ditambahkan ke HPP. Ya. Jadi pendekatan kedua adalah saya menulis kerugian itu saya gabung ke harga pokok penjualan 145.000. Terus kreditnya adalah persediaan 145.000. Ya, yang penting persediaan sudah saya turunkan 145.000. Dari 11.275.000 menjadi 11.130.000. Karena ada dua barang yang mengalami penurunan di mana saya akan mengambil nilai yang paling rendah. Dalam hal ini adalah nilai pasar. Di beras Cianjur dan beras kepala kakap. Akibatnya ada kerugian 145.000. Kerugian ini bisa saya akui sebagai rugi. Pendekatan pencatatannya ada dua macam, pakai model begini, rugi atau model dimasukkan ke harga pokok penjualan. Begitu kira-kira singkatnya bagaimana mengaplikasikan metode lower cost or market dalam menilai persediaan. Jadi bisa dikelompokkan beras sendiri, apalagi sendiri, itu berlaku untuk bahan mentah, persediaan bahan mentah, maupun persediaan barang dagangan. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar.